nggak sih kalian kepikiran kenapa ada orang yang kalau bicara jutaan manusia langsung dia mendengar, bahkan setelah puluhan tahun mereka wafat suara dan nasihatnya masih menggema di telinga kita hari ini. Mereka bukan artis Hollywood, mereka bukan influencer dengan jutaan follower di media sosial, tapi pengaruh mereka jauh lebih abadi di Indonesia. Kita punya 5 sosok luar biasa, 5 dai legendaris yang gak cuma ceramah di mimbar, tapi berhasil mengubah arah sejarah dan cara kita beragama di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5 dai Nusantara yang melegenda. Siapa saja mereka? Dan apa rahasia di balik karisma mereka yang gak pernah pudar? Yuk kita bahas satu persatu. Pastikan tonton sampai habis, karena tokoh kelima dai ini punya cerita yang bikin kalian merinding. Kita mulai dari era di mana belum ada YouTube, TikTok atau Spotify. Tahun 1980-an sampai 1990-an. Bayangkan, jalanan di desa-desa bisa sepi, warung-warung kopi mendadak penuh, cuma karena orang-orang berkumpul di depan radio atau tape recorder. Mereka mau dengar satu suara yang sangat khas. Siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Zainuddin MZ? Julukannya nggak main-main, dai sejuta umat. Kenapa beliau bisa selegendaris itu? Rahasianya ada pada bahasa. Beliau membumikan materi agama yang berat menjadi humor segar yang mudah dicerna tukang beca, petani, sampai pejabat pemerintah. Kaset rekaman ceramahnya dulu laku jutaan keping, memecahkan rekor penjualan album musik sekalipun. Beliau membuktikan bahwa dakwah itu harus merangkul, bukan memukul. Menghibur, tapi tetap syarat akan teguran moral. Sampai hari ini belum ada yang bisa menandingi gaya retorika beliau yang begitu ikhlas. Hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Tahu tukang parkir? Coba lihat di pasar tuh bang, tukang parkir. Tenang dia, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu, gua belum rapi ngomong. Dengerin dulu. Gue juga tahu mobil orang. Lu nyampur aja lu, gue heran. Bu, tukang parkir biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Anteng aja dia mah. Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Bu, nyengir tapi mikir, ya. Saya bukan lagi ngelawak nih, ini ada muatannya. Itu tukang parkir kenapa bisa begitu? Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Tukang parkir cuma merasa dititipin, tidak merasa memiliki. Nah, kalau tokoh yang kedua ini sangat unik. Beliau seringkali memancing kontroversi, tapi di saat yang sama dicintai oleh semua kalangan, bahkan yang berbeda agama sekalipun. Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Kalimat paling terkenal dari beliau adalah "Gitu aja kok repot." Di balik rumor-rumor satirnya yang sering bikin orang ketawa sekaligus berpikir. Jalan repot kali tiang mriki niku. Repotnya nopo?
panas ngentak-ngentak geger jaluk udan bareng diudani muring-muring langge jaluk udan diudani kok muring-muring niku lho langge aneh soalnya diudani niku dicoplok lambine niku lho diudani mulane muring-muring ini ku rewele wong kene. Bagi Gus Dur, menjaga kedamaian dan membela kaum yang lemah adalah inti dari ajaran Islam. Beliau mengenalkan konsep pribumisasi Islam, artinya kita bisa menjadi muslim yang sangat taat tanpa harus kehilangan budaya lokal. Dakwah beliau melintasi batas-batas masjid. Beliau melegenda karena berhasil membuktikan bahwa Islam adalah rahmat. Nah, sahabat RDN, untuk dai yang ketiga ini kita bergeser dulu ke awal tahun 2000-an. Saat itu anak-anak muda perkotaan mulai merasa berjarak dengan pengajian yang kaku. Lalu muncul seorang pria dengan pakaian modis, sering naik motor gede dan punya suara bernyanyi yang sangat merdu. Siapakah beliau? Beliau adalah Ustaz Jeffrey Al-Bukhari atau akrab disapa Uji. Uji mendapat julukan pendakwah gaul. Lihat tangan manusia. Untuk sampai ke meja itu mengambil air minum, ternyata tidak bisa dengan tangan ini. Perlu kaki yang membantu. Itulah manusia. Dia dikatakan sebagai makhluk yang berbatas dan dibatasi. Umurnya ada batasnya, kejayaannya ada batasnya, jabatannya ada batasnya, semua ada batasnya. Tapi bisa tidak ada batasnya ketika apa? Kecongkakan mulai menghinggapi manusia. Bukan dia yang mengendalikan nafsu, tapi dia yang dikendalikan nafsu. Mengapa beliau melegenda di hati generasi muda? Karena beliau tidak pernah menempatkan dirinya lebih suci dari pendengarnya. Beliau jujur tentang masa lalunya yang kelam sebelum berhijrah. Kejujuran itulah yang membuat dakwahnya punya kekuatan magis. Saat Uji menyampaikan pesan tentang taubat, tentang kasih sayang Allah, jutaan anak muda menangis karena merasa dipahami, bukan dihakimi. Kepergian beliau yang mendadak pada tahun 2013 menyisakan duka nasional. Ribuan orang mengantar jenazahnya, membuktikan bahwa dakwah yang lahir dari hati akan selalu sampai ke hati. Untuk penceramah atau ulama yang keempat ini, beliau tidak lahir di Indonesia, tapi hatinya sepenuhnya milik Nusantara. Siapakah beliau? Beliau adalah Syekh Ali Jaber. Beliau lahir dan besar di Madinah. Beliau datang ke Indonesia dan langsung jatuh cinta pada negeri ini, hingga memutuskan menjadi warga negara Indonesia. Gaya dakwahnya sangat sejuk. Di tengah polarisasi atau perbedaan pandangan, Syekh Ali Jaber selalu hadir sebagai penyejuk. Bicaranya lembut, penuh senyum, dan fokusnya satu, membumikan Al-Quran. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima berita sepakatan ya kuffar Quraisy untuk membunuh beliau, dan Allah perintahkan berhijrah malam hari sembunyi-sembunyi dari Makkah ke Madinah, dan dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah jadikan tambah tersembunyi Nabi Muhammad di sebuah gua, Allah tutupi sepertinya tidak pernah ada yang hungi di sana, dan dilihat oleh kufar Quraisy tidak mungkin ada orang sembunyi di dalamnya. Inilah dahsyatnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Satu momen yang paling membekas dan membuat beliau
melegenda terjadi pada tahun 2020. Saat beliau sedang berceramah, seseorang tiba-tiba naik ke panggung dan menusuk beliau dengan pisau. Beliau terluka, tapi apa yang beliau lakukan setelahnya? Beliau justru menenangkan jamaah agar tidak menghakimi pelaku, dan beliau meminta polisi untuk melindungi pelaku dari amukan massa. Itulah akhlak hidup yang nyata. Warisan terbesar beliau yaitu gerakan mencetak 1 juta hafiz Al-Quran. Dai kondang yang satu ini punya gelar doktor dari Sudan. Tapi kalau ceramah di kampung-kampung, beliau menolak dipanggil syekh atau doktor. Beliau cuma mau dipanggil ustaz. Dialah Ustaz Abdul Somad. Lahir dari tanah Melayu, tapi ilmunya menembus dunia internasional. Kok bisa seorang dosen biasa bertransformasi jadi dai sejuta umat yang menggetarkan panggung dakwah digital? Beliau lahir di Silo Lama Asahan, Sumatera Utara, 18 Mei 1977. Beliau berdarah campuran Batak dari ayah dan Melayu dari ibu. Beliau mempunyai gelar S1 dari Universitas Al-Azhar Mesir, mahasiswa dari 100 orang terpilih, dan S2 Darul Hadis Al-Hasaniyah Institut Kerajaan Maroko. Awal karir beliau menjadi dosen bahasa Arab dan hadis di UIN Susta Riau. Ceramah beliau sangat lugas, humoris, dan tegas, viral di YouTube dan Facebook. Beliau dianugerahi gelar Profesor Tamu Visiting Profesor di University Islam Sultan Syarif Ali Indonesia, Brunei Darussalam. Gaya ceramah beliau menggunakan bahasa Melayu yang khas, cepat, dan penuh humor segar. Abang mau makan apa? Kata dia. Masakan aku sayur bening sebening hatiku padamu. Kalau bisa, buatkan cabainya agak pedas sedikit agar berasa hubungan kita. Habis itu saya screenshot. Setelah saya screenshot, saya posting di Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Begitu saya posting, komen istri-istri langsung di komen mereka sama IG suaminya. Tengok tuh bang, tengok tuh bang, tengok tuh bang, katanya. Dalam hati saya, padahal saya seumur-umur sekali telur ya. Nah, sahabat RDN, itu dia perjalanan hidup Ustaz Abdul Somad dari seorang dosen di Riau hingga menjadi salah satu ulama paling berpengaruh di Indonesia saat ini. Di balik gayanya yang jenaka saat ceramah, ternyata latar belakang akademis beliau gak main-main. Nah, sahabat RDN rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kelima dai legendaris tadi, siapa nih yang ceramahnya paling sering kalian dengar atau paling menginspirasi hidup kalian? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya.